Satuan Sekolah Kristen Jakarta. Itu di atas 80% itu umat anak-anak yang Muslim. Dan umumnya orang tua mereka adalah Jamaah Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang terhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, yang terhormat Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan tuan-tuan yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pemikiran Buya Hamka di alam Melayu, mungkin kita akan teringat bahwa karir Buya Hamka itu menonjol awal-awalnya dalam sejarah ketika beliau berjuang di Medan. Disitulah beliau memimpin satu majalah Islam bernama Majalah Pedoman Masyarakat. Di situ dikenal dengan tulisan-tulisan beliau, dan juga yang menarik adalah cerita bersambung dari novel-novel yang kita kenal sekarang seperti Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, Merantau ke Delhi, Dijemput Mamanya, Tuan Direktur, dan lain-lain. Kalau kita ingat, novel-novel yang tertulis itu sudah dibukukan jauh setelah pedoman masyarakat sudah tiada lagi. Disitulah Buya Hamka menggambarkan adat kebiasaan kehidupan Melayu. Seperti Merantau ke Delhi misalnya, kita mengenal sosok seorang perempuan yang merantau, orang Jawa, bernama Poniem, yang merantau ke Sumatera Timur, hidup di perkebunan, kemudian menjadi istri muda dari seorang tuan tanah, dan belakangan dia bertemu dengan seorang laki-laki dari Jawa. Adat Jawa bertemu dengan masyarakat di Sumatera Timur, di Delhi. Kemudian kita mengenal seorang pemuda Minangkabau yang bernama Leman. Dan disitulah Buya Hamka menggambarkan novel itu antara kehidupan dari adat Jawa bertemu dengan adat Melayu di Delhi, bertemu pula dengan adat Melayu dari Minangkabau, yaitu dari pemuda bernama Leman yang menjadi suami Poniem belakangan, dan Poniem ini pun merasa tersisihkan lantaran ada adat di Minangkabau, laki-laki Minang harus dijodohkan dengan wanita Minang. Kemudian Leman itu menikah dengan perempuan yang dijodohkan dari Minang itu. Nah, disitulah Hamka menggambarkan kemelut rumah tangga itu, dan disitulah yang menjadi menariknya Merantau ke Delhi yang ditulis dalam sekarang menjadi sebuah novel.
Begitu juga Hamka menggambarkan tentang tenggelamnya kapal Van der Weyck. Kisah seorang perempuan bernama Hayati asal Minangkabau dengan Zainuddin. Kemudian merantau ke Delhi, tenggelam kapal Van der Weyck, dan juga banyak lagi kisah-kisah yang membawa alam kemelayuan. Dan selain itu, buku-buku yang ditulis oleh Hamka itu bahasa Indonesia, bahasa yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Melayu. Dan juga Buya Hamka mengarang buku-buku agama yang berbahasa Indonesia dan boleh dikatakan menjadi bacaan yang menarik bagi orang-orang yang berbahasa Melayu. Dan boleh dibilang belum ada karya-karya yang seperti itu. Jadi tokoh-tokoh yang mengarang dan bahasanya itu bukan hanya urusan percintaan di dalam novel, tetapi juga menggambarkan bagaimana seorang hamba kepada Allah, bagaimana beragama, kita harus hidup beragama. Nah, disitulah kelebihan Buya Hamka, sehingga kita membahas Buya Hamka di alam Melayu, karena bahasa Melayu yang dibahasakan oleh sebagian besar orang-orang di Asia Tenggara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita mengenal Hamka sebagai tokoh, tadi disebutkan oleh Bapak Haidar, tentang Islam berkemajuan. Lalu mengutip juga tentang pemikirannya di dalam buku Tasawuf Modern. Saya ingin mengatakan bahwa selama ini boleh dikatakan orang membayangkan apa yang namanya tasawuf, kehidupan sufi, yaitu menjauhi diri dari kehidupan dunia. Bajunya lusuh, sederhana. Jadi bertuhan itu dengan mendekati Tuhan itu dengan cara sederhana. Nah, inilah yang dibuang oleh Hamka, pemikiran semacam itu. Tidak. Jadi tasawuf modern itu dia tidak mengupas apa itu tasawuf. Tapi ternyata tasawuf modern itu memberikan satu gambaran bagaimana kita mencintai kekasih. Jadi Allah itu kita yakini sebagai kekasih dari hamba-hambanya. Jadi kalau kita berhadapan dengan kekasih harus tampil hebat, harus tampil, kalau orang Betawinya bilang harus tampil keren di hadapan kekasih. Bukan berlusuh-lusuh, bukan baju-baju yang tidak dicuci misalnya gitu, tidak. Tapi harus tampil prima di hadapan kekasih yang kita cintai. Karena Allah selalu melihat kita. Dia basir, sami'un basir, mendengarkan dan melihat. Apapun kita, bagaimanapun sikap kita, Allah melihat. Maka dari itu kalau dilihat oleh kekasih, jangan tampil seperti orang buruk begitu. Jadi itulah yang diajarkan oleh Buya Hamka. Nah, ini ingin saya jabarkan pada satu fenomena yang menarik. Kalau kita kenal tafsir Al-Azhar, Buya Hamka itu memberikan alasan, apa alasannya memberikan nama Al-Azhar, karena beliau itu dari awal ketika pindah ke Jakarta, dari perantauannya datang ke Jakarta, itu tinggal di rumah bersama keluarganya itu
Persis di depan rumahnya itu adalah Masjid Agung. Di masjid itulah beliau berdakwah. Nah, ini menarik. Ketika itu Masjid Agung Al-Azhar itu di masa tahun 60-an masih merupakan dia berada di daerah Kebayoran. Kebayoran Baru. Pada masa-masa itu Kebayoran Baru menjadi kota satelit dari ibu kota Jakarta. Disitulah banyak gedung-gedung, orang-orang baru pindah urbanisasi datang ke Jakarta. Menjadi pegawai-pegawai tinggi di pemerintahan, mereka membuat gedung-gedung, rumah gedung-gedung di situ. Nah, jamaah yang dipimpin oleh Buya Hamka pada awal-awalnya memang sudah digariskan itu yang Islam berkemajuan itu. Jadi Buya Hamka tidak menekankan sholat tarawih misalnya, apakah sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat itu tidak dipersoalkan. Tapi yang digariskan, ditekankan kepada jamaah bahwa sholat tarawih itu adalah sholat berdialog dengan Allah. Karena kita sudah berpuasa siang hari, lalu pada saat sholat itu kita berdialog, mencurahkan isi hati kita kepada Allah Sang Kekasih ini. Jadi jangan cepat-cepat. Nah, di Jakarta yang saya masih mengalami pada saat-saat masa-masa itu, kalau 23 rakaat itu orang bisa, imamnya bisa membaca Al-Fatihah itu satu nafas. Bayangkan bagaimana tajwidnya nggak karuan-karuan. Jadi cepat tapi selesai 23 rakaat. Nah, Buya Hamka mengatakan bukan cepat-cepat. Lalu pernah dia tanyakan kepada para jamaah, berapa rakaat kita sholat? Jamaah mau 23. Karena Buya Hamka mengajarkan sholat tarawih itu sholat berdialog dengan Allah, maka dilakukanlah sholat, dia mengimami jamaah dengan berdialog 23 rakaat. Itu baru saja nggak sampai 4 rakaat itu jamaah sudah gelisah karena kecapean. Nah, Buya Hamka dengan melafadzkan Al-Fatihah dengan biasa-biasa, nggak cepat-cepat seperti biasanya mereka. Kemudian begitu selesai sholat tarawih 23 rakaat, itu jamaah sudah gelisah karena kecapean. Lalu Buya Hamka mengatakan, bagaimana besok kita sholat berapa rakaat? Dia bilang, Pak Haji, 11 aja, 11. Jadi 11 itu bukan pilihannya Buya, pilihannya jemaah. Karena apa? Mereka nggak mau capek. Nah, jadi mulai itu 11 rakaat. Al-Azhar itu 11 rakaat. Tapi bukan hanya 11 rakaat selesai. Buya Hamka menjelang berakhirnya, bubarnya jamaah, beliau memberikan tausiah, memberikan ceramah beberapa menit. Nah, memberikan ceramah, lalu itulah yang menjadi model, semacam model di Indonesia, mungkin juga di Malaysia. Jamaah tarawih itu diselingi dengan ceramah, tausiah. Itu menurut salah seorang Profesor Dr. Akib Suminto di Jakarta, di Universitas Islam Negeri di Ciputat, mengatakan model seperti itu digariskan oleh Buya Hamka. Padahal di seluruh Indonesia boleh dikatakan kalau setelah tarawih itu diselingi dengan ceramah, itu diawali oleh Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, jamaah Buya Hamka yang sudah seperti itu
itu intinya itu jamaah subuh. Jamaah subuh itu Buya Hamka memberikan semacam teladan kepada jamaah yang lain yang berangkat menuju masjid untuk berjamaah itu seluruh keluarga. Bahkan para pembantu di rumah pun ikut sholat subuh ke Al-Azhar. Ini diikuti oleh jamaah yang lain. Mereka membawa anak-anak mereka, istri mereka, juga isi rumah mereka untuk berjamaah di Al-Azhar. Nah, yang menarik Bapak, puan-puan dan tuan-tuan, di kalangan jamaah itu, kalau Buya Hamka memberikan ceramah di atas, itu anak-anak seumur-umur, waktu itu saya masih di bawah umur 10 tahun ya, itu bermain di lapangan bawah itu. Jadi anak-anak ikut juga dengan ayah mereka. Mereka itu sebagai orang-orang yang menginginkan anak-anak mereka ini juga bersekolah di sekolah yang berdisiplin, sekolah yang berkualitas, guru-gurunya bagus. Nah, inginnya begitu, keinginan orang tua ini. Tapi sekolah-sekolah negeri di Jakarta pada saat itu, khususnya di Jakarta Selatan, di Kebayoran Baru, itu amat terbatas. Yang ada di situ justru sekolah-sekolah Katolik, sekolah Kristen. Mereka memasukkan anak-anak mereka lebih di sekolah-sekolah yang itu dianggap sekolah-sekolah itulah yang bersih, disiplin, dan guru-gurunya berkualitas. Yang mereka anggap sekolah-sekolah swasta, Katolik, dan Kristen itulah mereka memasukkan anak-anak mereka di situ. Di tahun 70-an, 75, sekitar tahun 1975, saya pernah mencatat di sekolah-sekolah Katolik yang ada di Kebayoran Baru, sekolah Katolik namanya Ketara Kanita, sekolah Pangudi Luhur itu di Jakarta Selatan, juga PSKD ini Persatuan Sekolah Kristen Jakarta. Itu di atas 80% itu umat anak-anak yang Muslim. Dan umumnya orang tua mereka adalah jamaah Al-Azhar. Nah, inilah menjadi pembicaraan bagi mereka, dan mereka bicarakan juga diskusi-diskusi bagaimana membersihkan ajaran-ajaran non-Muslim kepada anak-anak mereka. Lalu disitulah muncul ide bahwasanya didirikan Al-Azhar ini mendirikan taman kanak-kanak Islam. Di situ diajarkan doa, macam-macam doa mau masuk bilik tandas, doa keluar bilik tandas, doa mau makan, doa setelah makan, doa mau berangkat pergi keluar rumah, doa pulang ke rumah. Berbagai macam doa diajarkan kepada murid-murid ini. Murid-murid itu pun hafal, masih kecil-kecil tapi mereka sudah hafal di luar kepala. Dan diadakan seperti itu, dan guru-guru mereka itu pun diarahkan agar membiasakan anak-anak mereka sholat berjamaah. Nah, di rumah mereka katakan kepada orang tua mereka untuk sholat berjamaah. Nah, inilah yang menyebabkan orang tua mereka itu didakwahi oleh anak-anak kecil, oleh anak-anak mereka. Itu sistem yang diajarkan Buya Hamka. Sekolah TK selesai,
mau kemana? Ke sekolah dasar tentunya. Nah, diadakanlah sekolah dasar di Al-Azhar. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang yang namanya pendidikan Islam Al-Azhar, Balai Pendidikan Al-Azhar itu yang dari sejak SD, SMP, SMA, itu sudah ratusan banyaknya di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan bagaimana salah seorang yang saya sebutkan tadi, Profesor Dr. Akib Suminto, yang mengatakan bahwasanya Hamka menciptakan dakwah seperti itu dari sekolah itu sehingga menjadi sekolah yang diminati oleh Muslim, tanda kutip, Muslim, quote and quote, Muslim gedongan di Indonesia. Jadi dakwahnya Buya Hamka itu dakwah seorang yang mempelopori cara berdakwah bagi Muslim gedongan. 5 minit lagi ya Pak Afif. Baik. Mohon 5 menit lagi. Itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau dikatakan tasawuf modern itu tidak mengupas apa itu inti tasawuf itu apa, tapi justru membangkitkan kecintaan orang. Semakin modern seseorang, semakin ia sanggup menjadi sufi. Itu yang kalau kita baca tasawuf modern. Disinilah yang dikatakan bahwasanya belakangan kita mengkaji yaitu ajaran Islam berkemajuan di Muhammadiyah. Justru Buya Hamka boleh dikatakan sebagai tokoh Islam berkemajuan di Indonesia dengan adanya sekolah Al-Azhar itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya ingin menyampaikan dalam sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka, yaitu autobiografi beliau, ternyata beliau ini lahir keluar dari rahim ibundanya itu masih terbungkus oleh kantong ketuban, kalau orang mengatakan kantong ketuban. Jadi dukun beranak itulah yang merobek kantong ketuban itu dan keluarlah bayi mungil dari rahim sang ibu. Kita tahu dari dongeng-dongeng orang tua-tua, bayi yang lahir utuh dari kantong ketuban itu kelak akan menjadi manusia yang istimewa. Barangkali itu juga lah yang dikatakan dongeng-dongeng orang dulu-dulu itu. Beliau itu adalah bayi yang lahir dalam kantong ketuban. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya mohon maaf, saya ini lahir pada tahun 1952. Setelah Buya Hamka dan keluarga hijrah ke Jakarta. Maka dari itu, saya tidak banyak mengalami. Tadi sudah disebut dalam tafsir Al-Azhar, yaitu surat Fusilat ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dan seterusnya. Itu bisa dilihat dalam tafsir Al-Azhar. Dan disitulah Buya Hamka, kalau kita baca tafsir Al-Azhar ini, dia menceritakan banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi. Kita akan bertemu bagaimana beliau menceritakan pengalaman pribadi. Jadi di dalam surat Fusilat itu kita bisa membaca pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan itu akan kita pahami bahwa beliau itu memang bukan hanya sekedar ulama
tapi juga seorang yang dekat dengan Allah, dan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan datang mendampingi kehidupan beliau. Hadirin peserta seminar yang saya hormati, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya salam takzim kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan juga kepada Prof. Haidar, dan juga pada pembicara-pembicara yang lain, narasumber-narasumber, ada Mas Habib. Terima kasih semua, dan semoga silaturahim kita ini tidak hanya berhenti di sini, tapi terus akan bersambung mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi, saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.